alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pilih antum dari berbagai macam anak-anak zaman sekarang, dari berbagai macam anak-anak pemuda-pemuda zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala pilih antum untuk duduk di majelis yang mulia ini, untuk duduk di pondok pesantren yang mulia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian semua kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan di dalam dirinya, pengen orang ini dijadikan orang baik, kata Allah. Aku pengen seorang hamba ini jadi orang yang soleh. Aku pengen, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan seorang hamba ini hafid Quran. Aku pengen seorang hamba ini aku jadikan orang yang baik di muka bumi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan giring orang-orang tersebut untuk menuntut daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum yang sudah ada di tempat ini, jangan antum sia-siakan. Jangan antum biarkan keadaan antum di sini dengan sia-sia. Keluar dari pondok ini tidak mau khidmat, keluar dari pondok ini tidak mau mempunyai akhlak yang baik, keluar daripada pondok ini tidak mau menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntung kalian yang di sini. Beruntung sekali. Kenapa? Kalian di sini baca Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Siapa orang yang tahu hidupnya setelah kematian? Ada yang tahu hidupnya setelah kematian? Jangankan hidup setelah kematian, besok saja apakah ada di antara kita yang bisa menjamin diri kita akan hidup? Gak akan ada. Jadi kata ulama, keadaan kalian sekarang inilah waktu kalian. Gunakan waktu kalian sekarang untuk menuntut ilmu, untuk khidmat kepada guru, untuk memperbanyak ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan ilmu tersebut engkau akan selamat dunia dan akhirat. Makanya Habib datang ke sini pengen bilang sama Abuya, pengen ngajarin anak-anak tentang sejarahnya Rasulullah. Agar apa? Kita tahu sejarahnya Rasulullah, agar terpupuk di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita punya nabi, kita cuma tahu siapa nabimu, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah nabi yang ke-25. Setelah itu apa lagi yang tahu? Gak tahu Habib, karena gak tahu apa-apa. Jangan sampai kita mengaku umatnya Rasulullah, Al-Quran yang kita baca yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sedangkan orang yang membawa Al-Quran sendiri kita tidak mengenalnya. Bagaimana akan timbul rasa cinta kita kalau kita tidak kenal siapa Rasulullah SAW? Jadi nanti beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan kaji tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Sebab kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang melihat Nabi Muhammad SAW itu akan gemetar. Wibawanya Rasulullah SAW, haibahnya begitu besar, wibawa karismatiknya Rasulullah SAW. Dari jauh dia lihat Rasulullah, dia ketakutan. Akan tetapi kalau kita mau mendekat sama Rasulullah, ingin mengenal Nabi Muhammad SAW, maka kita akan pasti jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Itu diceritakan bahwasannya ada seorang anak berumur 8 tahun. Ini anak umur kecil 8 tahun. Ada umur 8 tahun di sini? Gak ada. 10 tahun? Gak ada. Ini anak umur 8 tahun.
Tugasnya apa? Berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi ketika antum berkhidmat kepada guru, itu sama seperti kalian apa? Berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Maka ketika antum khidmat kepada seorang guru, khidmat kepada abuya, artinya kalian telah berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini anak kecil, umurnya 8 tahun, tugasnya apa? Khidmat tiap hari di depan pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang ini anak dia tidur di mana? Di depan pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia tidur di depan pintunya Rasulullah? Takut Rasulullah bangun, kemudian Rasulullah butuh sama dia nggak ada di depan pintunya. Dia khawatir. Akhirnya dia tidur di depan pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini tugas ini anak, ya, dia akan menyiapkan air untuk wudhunya Rasulullah. Dia menyiapkan handuk untuk Rasulullah mandi, untuk Rasulullah basuh setelah wudhunya. Khidmat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak umur berapa? Umur 8 tahun. Akhirnya Rasulullah senang sama ini anak. Rasulullah senang sama itu anak. Seorang guru kalau melihat murid-muridnya mau berkhidmat kepada gurunya, maka ketahuilah itu murid pasti akan disenangi sama guru. Bahkan Abuya Al-Maliki, guru daripada Abuya Razak, beliau mengatakan, aku lebih senang murid-murid yang mau berkhidmat kepadaku daripada murid-murid yang senantiasa belajar. Kenapa? Karena orang yang mau berkhidmat kepada guru itu artinya dia mau merendahkan dirinya untuk sang guru, mau berkhidmat kepada guru, mau untuk membantu gurunya di dalam mendidik para santri, mau membantu gurunya untuk apa? Untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau membantu gurunya untuk apa? Untuk agar gurunya ini mudah menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang didapat oleh anak kecil tersebut? Akhirnya anak kecil tersebut dikatakan oleh Rasulullah, wahai Rabi'ah, namanya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, engkau mau apa wahai Rabi'ah? Mau apa engkau wahai Rabi'ah? Kira-kira ini saking senangnya, bayangkan kita kalau punya orang tua nih naruh di pondok, naruh antum di pondok, tiba-tiba dalam setahun antum bisa hafal Quran. Itu kira-kira senang gak itu orang tua? Apa yang diharapkan oleh orang tua itu senang melihat anaknya dalam setahun bisa menghafal Al-Quran. Kalau enggak minimal 10 juz dia menghafal Al-Quran. Sehingga dia tidaklah yang dia buat di dalam pondok ini semuanya kecuali membuat orang tuanya senang, membuat orang tuanya gembira. Nah, kira-kira orang tua yang melihat anaknya seperti ini rajin belajar, begitu juga guru melihat anak muridnya ini rajin khidmat, rajin belajar, rajin sholawat, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, kira-kira guru senang gak ini yang mana? Senang gak sama ini anak? Begitu juga baginda Nabi Muhammad ketika melihat seorang anak umur 8 tahun mau menghabiskan seumur hidupnya untuk berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW, mau merelakan tidur di depan pintunya Rasulullah SAW, maka Rasulullah ingin memberikan hadiah kepada ini anak. San, minta engkau wahai Rabi'ah, mau apa engkau wahai Rabi'ah? Kira-kira kalau anak zaman sekarang inti lebih tanya, mau apa kira-kira? Kalau ditanya, mau handphone, mau iPhone, mau iPad. Kalau nggak mau iPhone, nggak mau HP, mustahil anak zaman sekarang. Bahkan diancam apanya? Kalau anak mondok, sepulang anak mondok kasih anak HP, baru anak mau mondok. Ada nggak kayak gini? Ada. Banyak yang kayak gini. Ya. Nah, ini Rabi'ah ketika ditanya sama Rasulullah, wahai Rabi'ah, engkau mau apa wahai Rabi'ah? Itu Rabi'ah, ketika Rasulullah ingin ngasih hadiah, nanti Rasulullah anak pikir-pikir dulu, kira-kira hadiah apa yang akan aku minta kepada engkau wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melihat ini anak
Dia bisa mikir dulu nanti Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah ada orang yang mengajarkan engkau wahai Rabi'ah sehingga engkau mau memikirkan dulu? Kalau anak zaman sekarang nggak pakai pikir-pikir lagi. Kalau nggak minta motor, minta HP, minta apa yang dia sukai. Akhirnya dia mikir dulu, hari berhari ditunggu sama Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, wahai Rabi'ah, apakah engkau sudah mendapatkan jawaban apa yang akan engkau mintakan kepadaku wahai Rabi'ah? Akhirnya dijawab sama Rabi'ah, sudah wahai Rasulullah. Apa yang engkau minta wahai Rabi'ah? Akhirnya dijawab sama Rabi'ah, as'aluka murafaqatak fil jannah. Yang aku minta wahai Rasulullah, agar aku bisa bersama dengan engkau di surga wahai Rasulullah. Agar aku bisa di surga sama engkau wahai Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, ulama mengatakan di surga, kalau kita masuk surga akan tetapi tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, maka tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Ulama Al-Habib Ali Al-Habsyi Maulid Situdura, beliau mengatakan, keinginanku masuk surga bukan karena kenikmatan yang berada di dalam surga. Keinginanku mau masuk surga itu bukan karena ada bidadari, bukan karena ada air susu, bukan karena ada air madu yang lebih enak, bukan karena ada kenikmatan yang di dalamnya. Keinginanku masuk surga karena surga menjadi tempat bersemayam kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini Rabi'ah, dia pikir, kalau aku di dunia ini ngerasa nikmat sama Rasulullah, hidupnya sama Rasulullah, hidupnya melihat orang yang wajahnya lebih indah daripada rembulan, orang yang daripada tutur katanya selalu berbuat jujur, gak pernah bohong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mikir, kalau aku masuk surga, kira-kira surga aku sama Rasulullah sama aku tidak? Buat apa aku masuk surga? Akan tetapi aku dan Rasulullah SAW tidak bersama di dalam surga. Karena kita ketahui surga itu ada tingkatannya. Ada berapa? 8 tingkatan. Sampai paling tertinggi adalah surga Firdaus. Itulah surganya para nabi. Ya, kira-kira aku ini orang biasa, kata Rabi'ah, kira-kira bisa nggak aku bersama dengan Rasulullah SAW kelak di surga? Kalaupun aku masuk surga, ya surga aku ecek-ecekan, surga aku rendahan pasti sama Rasulullah. Akhirnya dia minta, ya Rasulullah, yang aku minta cuma satu, aku pengen bersama engkau di surga. Makanya ma'asyiral hadirin, ini namanya cinta. Cinta nggak sama Rasulullah? Pengen nggak dikenal sama Nabi? Kita kenal sama Rasulullah? Kenal. Siapa Rasulullah? Ya nabinya kita. Tapi Rasulullah kenal nggak sama kita? Enggak. Kadar seseorang itu kenal, dicintai sama Nabi Muhammad SAW itu tergantung bagaimana kadar kita dengan peneladanan Nabi Muhammad SAW. Makanya Abuya di sini mengajarkan antum pakai imamah, mengajarkan antum pakai gamis, mengajarkan antum pakai siwak, mengajarkan antum pakai sorban. Itu tidak lain dan tidak bukan agar apa? Agar memupuk rasa cinta kalian terhadap Rasulullah SAW. Sekarang Habib tanya, siapa yang ngajarin kalian pakai imamah? Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin kalian pakai gamis? Nabi Muhammad. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Di saat-saat ini berapa banyak anak pemuda yang dirusak fashionnya oleh orang-orang kafir. Bahkan dari segi rambutnya, dirusak sama orang-orang kafir. Biar apa? Biar orang semua tidak mengenal sunnahnya Rasulullah. Biar semua orang tidak tahu bagaimana sunnahnya Rasulullah. Makanya kalau antum mau dianggap sebagai orang aneh, datang ke bandara, pakai gamis, pakai imamah, kayak gini, datang ke bandara. Kira-kira orang pasti nganggapnya ini orang aneh. Dijamin. Betul, betul Bu. Betul. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang yang menghidupkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku
ketika rusaknya umatku, sekarang nih umat-umat udah rusak, TikTokan, ya keadaannya sekarang main Instagram, main Facebook, media sosial, buka aurat. Ini umat sudah rusak pada saat ini. Kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan sunnahku? Dia pakai imamah, dia pakai gamis, dia pakai siwak. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang pakai siwak? Nggak ada, jarang. Kenapa? Karena mereka udah merasa ada sikat gigi. Buat apa lagi pakai siwak? Padahal siwak ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku, ketika hancurnya, rusaknya umatku, maka dia mendapatkan 100 pahalanya orang mati syahid. Tahu nggak orang mati syahid pahalanya? Salah satunya adalah jaminan masuk surga. Baru satu nih pahala orang yang mati syahid itu adalah jaminan masuk surga. Nah, bayangkan kalau 100 pahala orang yang mati syahid, berapa banyak yang kita dapetin. Makanya beruntung. Makanya Abu yang mendidik, dimanapun kalian pakai imamah kalian, dimanapun kalian pakai gamis kalian. Agar apa? Agar kalian termasuk orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita, agama ini, agama Islam di akhir zaman itu akan asing. Sebagaimana dahulu pertama-tama Rasulullah dakwah agama Islam itu asing. Bada'ad dinu ghariba. Agama ini dimulai dengan asing. Orang nggak tahu agama Islam. Orang bahkan menganggap Rasulullah sebagai orang sihir, menganggap Rasulullah sebagai orang gila. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu tidak tahu agama Islam itu adalah asing bagi mereka. Baru dengar nih ada agama Islam. Kata Nabi, wa sayaqulu ghariba. Mereka kelak di akhir zaman, itu agama itu akan bakal kelihatan asing. Lihat aja sekarang, ente pakai imamah, pakai gamis, itu orang kayak lihatnya asing. Lihat orang pakai cadar, lihat tuh ninja lewat. Betul? Iya. Lihat tuh ninja lewat. Ini agama sudah kelihatan di akhir zaman ini asing masyarakat ini. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Maka beruntung orang yang dianggap asing tersebut, kata Nabi. Ketika ente diomongin orang, ya ini orang pakai imamah, pakai gamis putih-putih. Ya. Terus ada orang lagi pakai hitam-hitam, ninja lewat. Ini kata Nabi, orang yang seperti ini beruntung ini orang. Dia akan selamat dunia dan akhirat. Bayangkan, apa artinya kalian pakai imamah, pakai gamis, pakai itu? Biar apa? Ketika kalian di luar, kalian akan merasa aku ini santri, saya ini penuntut ilmu. Kira-kira pantas gak dengan pakaian saya sekarang, dengan gamis yang saya pakai, dengan imamah yang saya pakai, dengan kopeci yang saya pakai, ini kira-kira pantas gak saya bermaksiat? Pantas gak saya melihat perempuan-perempuan? Pantas gak saya melihat daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pakaian seperti ini adalah penjaga kalian daripada maksiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung, beruntung sekali para penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu ini itu derajatnya lebih daripada presiden, lebih daripada presiden. Penuntut ilmu itu derajatnya, pangkatnya, kalau saja penuntut ilmu ini mempunyai pangkat, maka pangkatnya itu lebih besar daripada presiden sekalipun. Kenapa? Karena dia mengambil warisannya Rasulullah. Yang dia baca siapa? Yang dia hafal siapa? Kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Orang yang hafal Al-Quran, senantiasa dirinya disibukkan dengan Al-Quran, maka dia adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung antum di sini, semangat belajar, harus ikutin apa yang dikatakan oleh guru, harus patuh dengan peraturan, harus taat apa yang dikatakan guru. Demi Allah, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sedikit pun kalau kalian tidak patuh dengan guru.
Kalau kalian tidak patuh sama guru, sekalipun inti hafal Quran, sekalipun inti hafal Quran dalam keadaan setengah tahun atau beberapa bulan, inti hafal Quran, akan tetapi kalian tidak patuh dengan apa yang dikatakan guru, demi Allah tidak akan bermanfaat itu hafalan, tidak akan bermanfaat itu ilmu. Ilmu ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan celaka. Orang yang menuntut ilmu dengan rasa sombong, gak mau khidmat sama guru, gak mau patuh sama guru, maka ilmu tersebut akan mencelakakannya dunia dan akhirat. Makanya yang terpenting dalam belajar ini adalah ridho daripada guru. Tahu ridho guru. Jangan pernah keluar dari pondok ini, jangan pernah kalian keluar dari pondok ini sebelum kalian mendengar daripada ucapan Abuya, ana ridho kepada engkau wahai anakku. Jangan sampai kalian berhenti dari pondok ini, keluar tanpa izin dari pondok ini sebelum kalian mendengar daripada apa? Abu yang ngucapin ana ridho kepada kita. Sebab ridho guru itu adalah kesuksesan buat kalian. Inti mau punya ilmu sebesar apapun, inti mau hafal Quran sehebat apapun, mau dibolak-balik inti bisa, tapi nggak ada ridhonya guru, maka semuanya akan percuma. Semuanya akan percuma. Makanya tanamkan dari sekarang untuk mau khidmat kepada guru. Man khadama godam. Siapa orang yang mau berkhidmat, dia akan dimajukan. Bukan sekarang dia akan dimajukan, bukan sekarang dia akan dimuliakan. Nanti setelah dia khidmat, setelah dia merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan manisnya menuntut ilmu. Itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, duliltu matluban, duliltu taliban fa uziztu matluban. Ketika menuntut ilmu, aku direndahkan. Ketika menuntut ilmu, aku direndahkan. Disuruh ini, disuruh bangun pagi, disuruh hafal Quran, disuruh ngepel, disuruh masak, disuruh ngajar, disuruh seperti ini, disuruh seperti itu. Kelihatannya hina, tetapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Yang didapatin fauziztu matluba. Akhirnya nanti apa? Hadiahnya aku akan dimuliakan ketika aku dicari sama orang. Ana bisa ke sini itu bukan dengan semata-mata Abuya bisa bangun pondok sebesar ini, bahkan sampai punya 5, 6 dan adik insyaallah banyak ke depannya. Mudah-mudahan amin. Ini semua bukan ini kira Abuya bangun tidur kemudian Abuya boleh tiba-tiba ini ada. Gak mungkin semuanya kayak gitu. Abuya bisa mendapatkan semua ini. Kenapa? Tatkala Abuya bisa menuntut ilmu, merendahkan terlebih dahulu dirinya untuk gurunya. Akhirnya apa yang didapatkan Abuya? Sekarang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalian pengen gak punya pondok, punya santri, diajarin Al-Quran, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran, sholat 5 waktu? Pengen gak punya kayak ini? Pondok besar, dimuliakan, datang kemana-mana dimuliakan, datang ke sana ke sini disambut oleh orang. Pengen gak kayak gitu? Kuncinya satu, belajar dulu kayak sekarang, susah dulu kayak sekarang, gak betah dulu kayak sekarang. Kalau inti mau sukses, harus giat, harus semangat, harus rela berkorban, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul itu. Sakit-sakit dahulu, sakit sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Memang ada mandi, enggak mandi sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Biar apa? Biar kelak kalian akan merasakan lezatnya daripada apa yang kalian rasakan sekarang. Mudah-mudahan insyaallah ke depan kita belajar sirahnya Rasulullah. Kita cari tahu siapa Rasulullah SAW, siapa Nabi Muhammad SAW. Bayangin, ini bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah. Tahu nggak Rasulullah itu lahir kayak gimana? Rasulullah itu lahir, nggak ada yang lahir seperti Rasulullah, baik dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti nggak ada orang yang lahir sepertinya Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah tersunat. Ada nggak orang yang lahir dalam keadaan sudah tersunat? Tahu nggak sunat ini?
Ada yang belum sunat? Sunat, benar. Tahu kan sunat kan? Kita tahu kita. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Ada nggak? Nggak ada. Rasulullah SAW lahir keluar cahaya yang memancar. Cahayanya sampai ke mana? Sampai ke negeri sebelah, bukan kota, negeri sebelah. Misalkan ini Indonesia, Rasulullah lahir, itu cahayanya sampai ke Malaysia misalkan. Ada nggak orang yang lahir seperti ini? Nggak ada. Rasulullah SAW lahir itu di Ka'bah. Dahulu itu ada orang yang membangun Ka'bah 360 berhala. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Semuanya terbuat dari apa? Dari timah, bukan dari semen lagi. Kalau semen masih enak, ini dari timah dibuat. Ketika Rasulullah SAW lahir, itu berhala 360 hancur semuanya. Ada nggak orang yang lahir kayak gitu? Nah, kalau lahirnya saja sudah buat istimewa, sudah agung, bagaimana kehidupannya Rasulullah SAW? Maka nanti kita pelajari, insya Allah kita bertemu beberapa kali, pertemuan, kita duduk sama-sama, kita kaji Rasulullah SAW, sehingga dengan kita mengkaji Rasulullah timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Habib, barakallahu fikum insyaallah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang diberikan Habib ini kepada kita semua diberkahi Allah Subhanahu. Dengan kami ini, karena ini mereka pun mau libur tanggal 30, 10 hari meninggalkan Ahad ini, mudah-mudahan dengan kedatangan Habib di sini memberikan nasihat-nasihat, contoh-contoh akhlak adab kita, sirah nabawiyah. Mudah-mudahan itulah bakalan mereka nanti pulang ya ke kampungnya, ke rumahnya, jadi uswah lah mereka nanti di rumahnya insyaallah. Ya, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana warzuqna alladhi yanfa'una wa faqih lana wa qarabatina fi dinina. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna ya Allah min ulama'il 'amilin waj'alna ya Allah min awliyaika as-salihin. Allahumma barik fi ma'hadina alladhi waj'al awladana wa tullabana wa shababana wa ikhwana min ahli al-Qur'an wal 'amilin wal 'amilat bil Qur'an wa adabana bi adab al-Qur'an wa akhlaqana bi akhlaq al-Qur'an wa hayatana bi hayat al-Qur'an wa ma'ishatana bi ma'ishat al-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'an 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi anak kami karena hari ini puasa ya nak ya, puasa ya. Jadi kalian siap-siap pesan-pesannya. Jadi nanti wassalamatnya nanti ba'dal maghrib. Ya ba'dal maghrib ini Habib mereka ini teringin karena sudah banyak habaib datang di sini, banyak yang tidak berkesempatan bersalaman, betul? Teringin kalian bersalaman Habib ya. Ya alhamdulillah. Jadi nanti ba'dal maghrib kita buat sesi salat bersalaman. Jadi kita buatlah tangan 300 lebih umat ini insyaallah ya. Jadi sekarang karena anak ini pun mau berbuka puasa, Habib mau ke kamar dulu atau langsung kita mau makan sebentar? Makan dulu lah ya. Oke, tolong disiapkan makan di sana. Habis itu Habib masuk ke kamar kalau mau jamak.